pada slide ini transform ya, yang ini. Nah, ini. Tapi di sini transparent. Keduanya merujuk barang yang mirip. Nah, mirip tapi tak sama gitu ya. Nah, jadi kita harus berkenalan perbedaan keduanya. Silakan kalau ada yang bisa berimajinasi. Jawaban keliru diterima. Silakan. Bagaimana menurut smartphone kalian? Jadi jangan sampai smartphone dipegang orang yang belum smart. Harus ikut. Oke, ada yang berpendapat atau membacakan handphonenya? Silakan. Volunteer apa saya bacakan? Biasanya Gimana? Volunteer boleh. selalu Ya, maksudnya berarti tidak langsung menggunakan mata. silakan. Langsung. Ini dengan referensi ChatGPT karena tadi diperkenalkan ya Pak. Nah, Untuk dari ChatGPT sendiri, dari transform sendiri itu diartikan sebagai jenis pergerakan lempeng di mana dia bergeraknya secara horizontal dan batasnya itu melalui dua lempeng. Lalu bedanya sama transparan, kalau transparan itu istilah umum untuk sesar mendatar atau pergerakan secara mendatar, tapi tidak selalu berhubungan dengan batas lempeng. Itu Pak, menurut ChatGPT. Oke. Jadi kuncinya adalah batas lempeng. Ya. Jadi ketika kalian punya sesar geser, ya, saya lagi tren bukan dulu tapi trennya bilang. Oke, nggak apa-apa. Ya, sesar geser, tapi ujungnya kamu punya pemekaran. Kemudian ujung yang lain kalian punya batas yang berbeda. Splitting itu ini jelas batas lempeng ya. Penunjaman trans jelas batas lempeng. Nah, ketika mereka dihubungkan sebuah sesar geser, ini disebut sebagai transform ya. Transparent itu tidak harus menghubungkan batas lempeng. Coba cek masing-masing handphone sesar Sumatera. Sesar Sumatera itu ujung apakah transform atau transparent? Kenapa? Sesar Sumatera di batas utara kita punya pemekaran ini. Kalau seperti ini jadinya apa? Transform atau transparent? Nah, tadi menghubungkan batas lempeng. Situasinya adalah sesar Sumatera itu akan berhenti di Selat Sunda dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi ya dia hanya ini jadi sesar-sesar normal aja di sini. Ini yang kita sebut sebagai dragon. Ya. Dia bukan batas lempeng, tidak ada subduksi. Subduksinya di sini ya. Ini subduksi. Jadi ujung sesar Sumatera itu nggak nyampe. Nah sehingga ya oke lah gitu ya. Satu syarat transform terpenuhi, tapi syarat kedua enggak. Ya udah dia jadi transparan ya. Oke, good. Kalian sudah dapat poin transparan. Apa contoh sesar geser lagi di Indonesia?
sesar opak? Berat sekali. Kalau sesar opak agak jelas. Pernah dengar sesar sorong? Sesar sorong kira-kira apa? Transform atau transparent? Nah, jadi ujung kanan sesar sorong, ujung timur itu pemekaran Laut Bismarck, ya. Tapi ujung baratnya dia membentur Sulawesi, ya. Jadi transparan. Apalagi sesar besar Indonesia. Ini kalian geologi Indonesia belum ya? Belum. Ya. Palu Koro. Palu Koro itu ujung utaranya dia akan bertemu dengan Palung Sulawesi. Pulau Sulawesi, ya. Kemudian Palu Koro. Ada yang tahu kenapa ini menjadi sinistral? Atau ada yang tahu kenapa Sumatera jadi destral? Perhatikan ini, spreading, maka blok yang di sini akan menjauh, ya. Di sini subduksi, sehingga yang di sini akan ditarik oleh subduksi, sehingga menjadi sinistral, ya. Transparent, karena ujung satunya nggak jelas, sama dengan sorong, ya. Sorong juga. Oke, kalian dapat poinnya. Nah, ya. Kalau oceanic gimana, sama aja gitu ya, cuma ada perbedaan istilah. Oke, ini detailnya nanti kalian bisa baca, ya. Kemudian Ingersoll ini menambahkan beberapa keterangan tadi yang terkait peran apa sih yang paling ini sama, ya. Ini cuma saya kirimkan karena ini susah baca kalau posisi itu, ya. Jadi misalkan di konvergen, ya, yang hitamnya paling dominan, ya, cluster ini dan sebagainya. Oke, kemudian island dan island nah, buku textbook kita, ya, ini dia bagi juga ada perbedaan menarik di sini, ya. Jadi island dan island, ya, itu betul mereka mengakui adanya Kingston, yang ini klasifikasi Kingston berdasarkan tektonik lempeng, tapi island dan island tidak terlalu melihat itu, ya. Jadi terserah mau gimana pun begitu, ya. Island dan island membagi menjadi flexural, ya, di sini. Kemudian ada stretching, ya. Kemudian ada mantle, ya. Jadi itu yang kemudian nanti akan melihat di sini. Ya. Nah, ini bisa terjadi dimanapun. Jadi sudut pandang island dan island itu tidak lagi lihat tektoniknya, tapi prosesnya, ya, sehingga klasifikasinya agak berbeda. Oke, ini sebagai pengetahuan kita lihat masing-masing interior sub, ya. Ini di kontinen, kemudian dia mulai menipis, ya, di sini, sehingga kemudian mulai turun, ya, di situ. Kemudian jadi ini yang kalau kalian ngambil studi cekungan ketika bikin penampang kerak bumi, mestinya agak lebih baik dari teman-teman yang belum, ya. Jadi cekungan itu pasti akan mengalami depresi di permukaan, ya. Oke, ini topografi. Ya. Kemudian kita punya kerak, batas kerak di sini, ya. Ini kurang lebih dia sekitar 40 kilo. Kemudian di sini, ya,
sampai kurang lebih 150 kilo, kita punya mantel ya di sini. Ini mantel. Ini adalah litosfer ya. Nah, menggambarnya itu ada dia akan mengikuti. Oke. Jadi ada penipisan litosfer ya. Jadi ketika dia diregangkan, maka dia akan mulai menipis. Nah, karena menipis maka ini turun, tapi ini juga naik ya. Ini konsep penting banget ya. Kenapa? Ini akan menjelaskan kenapa di pemekaran, kalau ini terjadi pada kontinen, ini akan muncul gunung api. Karena dia bisa cukup tipis sehingga mantel bisa naik ke atas ya. Oke ya, konsepnya seperti itu. Nah, kalau dia sempit, ya interior side ini sempit aja dan dibatasi sesar-sesar normal, kita menunjuk ini sebagai graben. Jadi perbedaan graben dengan interior side itu adalah satu dimensi, kedua sesar. Di sini kalian nggak perlu sesar nih, ya dia nipis saja. Kenapa nipis? Nanti kita akan lihat ya mekanismenya, ada dua, aktif dan pasif. Oke, graben ya, ini ada dia sempit, kemudian ada sesar-sesar normal ya. Oke, kemudian apabila interior side maupun graben ini ditarik terus gitu ya, maka ini putus. Nah, ketika putus bukan berarti kemudian bolong gitu ya. Permukaan bumi kita bolong ya, enggak. Maka bagian yang putus tadi di sini itu akan diisi oleh naiknya material mantel yang mendingin menjadi oceanic gas ya. Jadi mantel, karena mantel itu ultramafic, ketika dia mendingin ya terjadi proses pendinginan sebagian, partial cooling ya, sehingga menjadi mafic. Nah, itu jadi oceanic. Nah, kehadiran oceanic ini ya, ini kemudian menjadi reef. Jadi dari graben ya, kemudian menjadi reef, dan kemudian di sini muncul oceanic gas ya. Nah, yang menarik adalah tidak semua pemekaran itu berhasil. Ada yang gagal. Yang gagal kita sebut sebagai namanya mirip obat batuk, oksigen gitu ya. Kenapa gagal? Nah, karena pemekaran itu selalu dengan mekanisme 3 lengan. Ya. Pertanyaannya kenapa 3? Jadi ketika kalian meregangkan sesuatu, itu biasanya gini. Ya. Udah kebayang kan? Ini ditarik ke sana, ditarik sana, tarik sana, tarik sini, tarik sini. Mereka akan bertabrakan sehingga umumnya 3 lengan ini hanya akan berhasil 2. 1 lengan akan mati. Nah, lengan yang tidak berhasil ya, ini kita sebut sebagai Oke, pertanyaan besarnya, kenapa 3? Ada yang punya jawaban? Kenapa kalau kita meregangkan kontinen kita itu akan terbagi menjadi 3? Kuncinya adalah bola. Ya. Kalau kalian pernah megang balon atau bola basket,
kemudian kalian tekan permukaannya, ya, ini anggaplah bola gitu ya, tapi ini datar, kita tekan, ya, maka bagian yang kita tekan tadi akan 3. Ini paling stabil secara spiral, secara spell, ya. Nah, jadi kenapa 3? Karena permukaan bumi kita spell, ya, lengkung bola gitu ya. Oke, jadi itu yang kita miliki. Kemudian, jadi karena dia ditarik 3 arah, salah satu akan ngalah ya, dan itu akan menjadi pola model. Nah, yang berhasil nanti akan terus membuka sehingga menjadi samudra. Nah, tepian samudra tadi kita sebut sebagai margin sub. Kenapa sub? Karena dia terus turun juga. Kenapa terus turun juga? Ada 2 hal. Osean keras ini awalnya selalu panas. Ketika dia mendingin, berat ya. Kerak samudra itu ketika mendingin, densitasnya akan bertambah. Akibatnya apa? Dia akan turun. Subsiden, ya. Nah, itu mengalami sinking. Ya. Faktor kedua, ini akan menerima sedimen yang berasal dari darat. Semua ngumpul di sini. Akibatnya pembebanan sedimen juga akan menyebabkan sinking. Ya. Jadi sinking itu diakibatkan 2 hal, ya. Pendinginan kerak samudra dan juga pembebanan sedimen. Ya. Nah, ini agak susah di sini. Kenapa agak susah konsep ini? Karena ketika kalian tipiskan kontinen, jadi ini kontinen ya, kalau itu oseanik. Oseanik itu dia ketika dia muncul di sini, dia kan panas nih. Tapi ketika menjauh dia akan mulai mendingin. Makanya bagian tepi sini kan dia setting karena coolingnya. Tapi ketika di sini, ya, di bagian sini lah ya, dingin menipis, ini sebetulnya sedang menghangat. Kontinental keras kita, kerak kontinen kita itu menghangat. Makanya agak susah juga dia akan setting. Ya. Makanya konsep interoset ini masih dipertanyakan orang. Kenapa? Litosfer kita ini hampir 200 kilo. Oke. Mantel yang panas itu tertahan kerak ya, litosfer yang hampir 200 kilo ya, 200 km. Apa akibatnya kalau ketika ini kalian tarik? Maka litosfer kalian menipis. Akibatnya apa? Panas ini semakin mendekat ke permukaan. Makanya proses sagging ya di interior itu agak dipertanyakan. Ya. Dan kebetulan nggak banyak juga yang mengalami sagging di tengah-tengah kontinen. Ya. Oke, ini. Nah, kemudian ini di bagian tepi. Kemudian kalau di tengah-tengah samudra kan ada pemekaran samudra yang ini. Nah ini, ya. Sebetulnya yang namanya cekungan, kalian kalau dikasih mangkok, ya, kasih mangkok gitu ya, bikin cekungan ya, kalian buka aja mangkoknya ke atas kan cekungan. Tapi bisa nggak kalian bikin cekungan dengan mangkok terbalik? Bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi ini meja, ya, oke, meja gitu ya. Ini ada mangkok, mangkok terbalik. Tapi ketika kalian sebelahnya mangkok juga, ya, maka ini adalah basin. Jadi sebetulnya bikin cekungan itu yang sedimentary basin itu nggak harus mangkok terbuka. Kalian tutup, itu sebelahnya udah jadi basin. Ini konsep gunung api. Gunung api itu kan mangkok ditutup ya, sebelahnya cekungan. Makanya di samping gunung api, ya, di sini kita akan menyebutnya sebagai intermountain
basin. Kenapa? Karena ada cekungan, ada Merapi, Merbabu, tengah-tengah yang terima sedimen dari puncak Merapi dan Merbabu. Cekung, gitu ya. Jadi sudah memenuhi syarat cekungan tersebut. Nah, ini sama yang terjadi di sini. Ini tinggi loh ini. Bahkan dari puncak sini sampai ke dasar samudra itu kan bisa 2 sampai 3 kilo beda tingginya ya. Jadi otomatis cekung. Ini tinggi ya. Oke. Jadi udah mulai terbangun gitu ya caranya bikin cekungan. Yang penting ada tinggian, sampingnya jadi cekungan. Oceanic shark gitu ya. Nah di sini sama masih efeknya seperti ini ya kan, sagging karena pendinginan. Nah di convergent itu melibatkan subduksi. Otomatis di sini cekungan, ya ini cekungan di sini. Kemudian ketika kalian punya gunung api, ya maka di sini akan jadi cekungan. Kita menyebutnya cekungan depan busur, ya karena ini volcanic arc, ini forma ya. Ke belakangnya jadi backup. Jadi otomatis seperti itu. Ya. Oke, ini ada beberapa variasi. Ini juga ya. Jadi ini prisma kresi. Prisma kresi itu positif. Kita naikin, otomatis di sekitarnya di palu menjadi cekungan, di koraknya cekungan. Oke, ini sama collision related. Nah, strike slip ini ya itu bisa transform, bisa transparent, sama-sama strike slip ya. Nah mereka bisa bikin seperti ini. Jadi ketika dia berpapasan ya, ini masing-masing ada bagian yang naik, ada bagian yang turun ya. Jadi dia akan bikin cekungan di sini. Tapi umumnya cekungannya tidak akan sebesar cekungan di tempat-tempat lain ya, yang di convergent maupun divergent. Oke, sejarah cekungan. Nah, contoh interior shark itu Michigan ya, di Amerika, di benua Amerika Utara ya di situ. Jadi awalnya seperti ini, kemudian dia ini di tengah-tengah kontinen ya. Jadi orang juga bingung kenapa bisa ada cekungan di situ gitu ya. Jadi kemudian cukup tebal gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai monohistoric basin. Mono tunggal historik sejarah. Jadi sejarah cekungan Michigan itu hanya tunggal, yaitu sebagai interior shark dari awal sampai akhir. Ya. Tidak ada perubahan. Okay. Nah, ini interior fracture. Interior fracture ini kalau menurut klasifikasinya Kingston itu di sini, ya. Di strike slip ya, di transparent di sini. Oke, nah awalnya seperti ini ya, karena dia strike slip, ada yang blok yang turun ya. Nah ini menerima sedimen, cekungan gitu ya, dan seterusnya ya. Ini masih berat, masih turun. Ini kita sebut sebagai monohistoric basin. Ini sorry, ini bukan Michigan, ini cekungannya salah. Oke, nah kalau ini polyhistorik, jadi bukan mono ya, tapi poly. Kenapa? Coba kalian lihat, ini strike slip dulu nih, ya. Jadi ada strike slip, ada blok naik, blok turun gitu ya, graben, horse graben. Kemudian ya, ini muncul oceanic, artinya apa? Ya, ini menjadi kerak samudra muncul gitu ya, kerak samudra muncul. Maka di tepi sini ini berubah menjadi margin shark ya, yang ada di tepian sini. Nah sehingga tepian ini kalau kita zoom, dia jadinya seperti ini. Bagian bawahnya masih interior fracture ya, seperti ini. Di atasnya ya datang dari erosi barat masuk ke laut, ini sudah di oceanic crust. Nah ini menjadi margin shark. Dua fase interior fracture, fase margin shark ya. Jadi dia sudah masuk polyhistoric basin. Oke. Nah
margin sack ini kemudian dia akan terdeformasi ya. Jadi kalau normal dia menerima sedimen dari darat, kita menyebutnya sebagai normal plastik. Yang di sini kita punya delta, kita punya pantai gitu ya, sedimen masuk sini. Kadang ya secara normal kalau di daerah tropis kita punya karbonat juga ya. Nah, tapi ya kedua margin sack yang normal ini bisa terganggu secara tektonik ya, tetapi bukan tektonik oleh proses tektonik lempeng, tetapi tektonik akibat sedimen di bawah ya. Yang pertama ya, set diapir atau mat diapir ya. Jadi di sini biasanya di delta gitu ya, delta itu bagian bawahnya kan dia lumpur gitu ya, lumpur. Nah, lumpur ini karena dibebani sedimen di atasnya, dia menjadi over pressure, bertekanan tinggi, dan kemudian dia bergerak naik ke atas ya, sehingga mengganggu sedimen di atas yang menindihnya tadi ya. Atau ya di daerah yang evaporasinya tinggi, di sana banyak garam. Nah, garam dengan lumpur itu sama, dia uncompressible, nggak bisa ditekan. Akibatnya apa? Garam juga akan bergerak naik ke permukaan karena dia over pressure ya. Nah, dia mencari keseimbangan, mencari area yang low pressure. Low pressure itu di permukaan ya, jadi dia pasti bergerak ke permukaan. Jadi setelah mengalami seperti ini ya, dia bisa berkembang lagi, mengalami pengerusakan sedimen oleh ada dua, bisa shell atau mat diapir atau oleh salt garam, tergantung posisi margin sacknya ada di mana. Kalau di Indonesia kita hanya tipe yang ini karena kita nggak bisa punya garam ya. Nah, ini kan hanya daerah-daerah yang evaporasinya tinggi ya, seperti di daerah Lintang 30 gitu ya. Nah, itu di sini seperti di Saudi gitu ya, atau di Amerika Utara. Oke, Sumatera Utara ini contoh polihistorik. Awalnya seperti ini ya, interior fracture dulu, strike ya, ini sesar-sesar Sumatera gerak gitu ya, bikin cekungan ya. Setelah itu ada subduksi, maka ini berubah menjadi convergent margin ya di situ. Nah, kemudian dia di sini menjadi terisi, di sini jadi 4A, di sini jadi BA. Jadi awalnya interior fracture, kemudian berkembang menjadi BA basic ya. Nah, ini shear basin gitu ya. Di sini kita berkenalan dengan inversi. Jadi sebuah cekungan ya, itu bisa mengalami pembalikan dari menerima sedimen menjadi penghasil sedimen. Caranya apa? Dia harus diangkat ke atas. Jadi bukan lagi mangkok terbuka, tapi mangkok tertutup gitu ya. Nah, cara ngangkatnya bagaimana? Ya libatkan tektonik gitu ya. Misalkan di sini interior fracture ya, sesar-sesar geser, kemudian ya ini mulai ngangkat nih. Nah, di sini ya. Nah, ini kita sebut sebagai inversi. Awalnya hanya di sini, tapi kemudian seluruh cekungan ini tertekan, bukan lagi turun ke bawah, tapi bergerak naik ke atas. Itu yang kita sebut sebagai inversi ya. Nah, proses inversi cekungan ya, ini ada yang hanya sebagian seperti di sini ya. Ini misalkan dia angkat, ini yang dialami oleh cekungan-cekungan belakang busur Sumatera ya. Belakang busur Sumatera ya, kalau kalian main-main ke daerah Sumatera, di daerah Palembang, di daerah Riau ya, itu mereka masih menerima sedimen ya di sini. Mengapa? Karena yang atas kan hanya bukit barisan ya. Jadi cekungan tepi cekungan sisi barat akan menjadi bukit barisan, tetapi tepi cekungan sisi timur masih sebagai cekungan gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai partial inversion. Jadi inversi sebagian. Tapi ada juga yang inversi seluruhnya ya. Kalian kemarin pemetaan kandang itu contoh full inversi. Nggak ada lagi cekungan kandang menerima sedimen, kecuali kalian pergi ke Selat Madura ya. Di sana mereka masih menerima sedimen. Tapi ketika kita di daerah
Sragen gitu ya, Sragen sampai di daerah Ngawi ya, Nganjuk itu semuanya sudah jadi bukit ya, jadi nggak ada lagi sedimen terima sedimen. Nah itu full inversi. Jadi kita menyebutnya sebagai inversi. Yang masih sama manipulasi ya, masih sama di sini. Jadi inversi, proses inversi ini nggak bisa dihindarkan ya. Jadi karena umumnya cekungan itu berada di tepi lempeng ya, maka kadang-kala di sana mereka bisa berubah dari menerima sedimen kemudian terangkat atau terinversi. Jadi ini satu fase di dalam kehidupan cekungan yang mengalami inversi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Klasifikasi cekungan nggak perlu dihafal tapi dipahami saja ya, bahwa pertama cekungan berasosiasi dengan tepi lempeng ya. Tepi lempeng itu ada 3, ada konvergen, divergen, dan transform ya. Nah tadi kita udah diskusi transform itu kalau kalian punya sesar jasa yang menghubungkan 2 tepi lempeng. Tapi kalau tidak itu kita sebut sebagai transparent ya. Nah dari jenis-jenis tektonik yang mempengaruhi ini, kalian kemudian masuk ke klasifikasi. Gak usah dihafal, yang penting kalian bisa paham cekungan kalian itu mono atau pori gitu ya. Nah pertanyaannya adalah gimana kita tahu ini ya. Nah ini tapi sebelum ke sana ada pertanyaan tentang klasifikasi cekungan, silakan. Cukup jelas ya. Nah sekarang masuk bagian berikutnya. Ikuti pelan-pelan karena sudah mulai muncul pertanyaan dari saya. Tektonik dan stratigrafi. Salah satu syarat mengetahui apakah sebuah cekungan monohistorik atau polihistorik itu adalah dengan memahami stratigrafi ya. Oke? MCD ya itu membagi hubungan antara cekungan dan sedimentasi itu menjadi 3 ya. Yang pertama ya, dari 3 klasifikasi cekungan MCD, ini klasifikasi berdasarkan sedimen ya, jadi bukan berdasarkan tektonik. Yang pertama post depositional basin, cekungan terbentuk setelah sedimen diendapkan. Tahunya gimana? Ada 2 hal yang harus kalian perhatikan. Ketebalan yang sama. Ini unit paling bawah tebalnya sama, mau di tengah mau di tepi tebalnya sama. Artinya ketika dia datang cekungan itu belum ada, nggak kontrol, harusnya kan di tengah cekungan dia lebih tebal ya. Nah ini tebalnya sama. Kemudian ciri kedua paleocurrent. Paleocurrentnya itu nggak menuju ke tengah cekungan, ada yang menuju ke tepi. Jadi kan susah loh kok naik ke gunung ya. Ya wajar aja karena ketika sedimen ini diendapkan ya belum ada cekungan. Nah mungkin kalian ingin challenge, tapi Pak kriteria pertama ini kan terbantahkan dengan unit ketiga. Unit ketiga bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepi. Nah ini bisa dibantah ya, argumen kalian bisa dibantah dengan paleocurrent ya. Kenapa? Karena paleocurrentnya menuju arah yang konsisten ya, di sini. Bukan menuju tengah, tapi dia menuju ke tepi, ke luar gitu ya, dari cekungan. Berarti ketika sedimen ini diendapkan, ya cekungan belum ada. Terus kenapa nih jadi tebal? Ya karena ada erosi. Ya, sesederhana itu. Ya jadi ini disebut dulu ada di sini, tapi tidak erosi. Bingung nggak dengan gambar ini? Ketebalannya sama. Tapi kemudian kalian lihat unit ketiga dia sesuai kok, bagian tengah lebih tebal. Nah untuk itu masuk ke syarat kedua, paleocurrent. Oke, kemudian ada sin deposisional. Sin deposisional ya, ini cekungan terbentuk bersama-sama dengan sedimentasi. Ya. Nah di sini dari 2 syarat tadi, satu syarat
sudah berubah ketebalan, tetapi paleokaretnya masih sama. Ini paleokaretnya masih sama, tapi ketebalannya sudah mulai berubah. Ya. Jadi ketebalannya tidak lagi konstan, ya, tetapi berubah-ubah. Bahkan di tengah cekungan bisa jadi lebih tipis, gitu ya. Kemudian paleokaretnya masih konsisten menuju satu arah, tapi bukan ke arah tengah cekungan. Itu kita sebut sebagai sin deposisi, pembentukan cekungan bersamaan dengan deposisi. Jadi saya balik ke sini ya. Jadi post depositional basin itu kalian harus baca MD dan DM gitu ya, bahasa Inggris. Jadi cekungan terbentuk setelah deposisi, ya, post depositional basin. Jadi bahasa Inggrisnya seperti itu. Yang ketiga, pre-deposisi. Jadi di sini cekungan ada lebih dulu, baru kemudian sedimen datang. Ya. Nah, di sini perbedaan ketebalan gitu ya, kemudian paleokaren itu sudah menyesuaikan untuk cekungannya. Ini disebut sebagai cekungan pra-deposisi. Jadi cekungannya sudah ada, baru ada deposisi, gitu ya. Kalau masih bingung, kalian nomor handphone kalian masuk pasca bayar atau prabayar? Bingung nggak dengan istilah itu? Pasca bayar itu ya seperti nomor saya beli kuota dulu baru bisa saya pakai. Itu pasca bayar. Prabayar saya pakai dulu baru kemudian ditagihkan ke rekening saya, itu prabayar. Kembali ya? Oke ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Pradeposisi, sin deposisi, dan post deposisi. Karena saya akan membawa kalian ke contoh yang berbeda, yaitu pre-reef, sin-reef, post-reef. Ya. Nah, di sini ini khusus untuk cekungan peregangan reef basin, ya, untuk reef basin. Jadi cekungan akibat peregangan penipisan litosfer, ya, akibat penipisan litosfer. Oke, jadi pre-reef, ya, ini cirinya, ya, dia biasanya tebalnya masih sama. Sin-reef itu dia biasanya di bagian cekungan lebih tebal, ya, di dalam cekungan lebih tebal. Post-reef, jadi kalau sin-reef itu cirinya dia selain ketebalan yang berbeda, ya, jadi di bagian cekungan dia lebih tebal. Kemudian cirinya sin-reef itu adalah dia dibatasi oleh sesar. Ya. Jadi misalkan yang ini kuning, ya, atau yang kuning di sini, perhatikan ini menipis ke sini, ya, yang kuning nggak kelihatan. Ya. Nah kemudian dia dibatasi oleh sesar ini, ya. Ke sini tipis, ya, di sini. Jadi batas-batas tebal tipisnya itu dipengaruhi oleh sesar, itu sin-reef. Ya. Post-reef itu dia di atas sesar, jadi sesarnya sudah tidak membatasi sedimen, sedimennya mau di dalam cekungan maupun di luar cekungan tebalnya biasanya sama, ya, itu post-reef. Oke. Nah, di Indonesia karena hampir semua cekungan migas kita, yang bahkan sampai ke non migas, ya, ke batu bara, itu dipengaruhi oleh cekungan tektonik, cekungan peregangan. Maka tektonik stratigrafi ini cukup penting. Pre-reef, ya, sesuatu yang tebalnya masih, artinya di sini ada, gitu ya. Sin-reef itu hanya ada di dalam cekungan, ya, tebalnya dia menyesuaikan geometri cekungan. Kemudian post-reef itu biasanya dia ada di mana-mana. Jadi kalau sin-reef itu hanya di dalam cekungan, ya, ini cekungannya, sin-reef yang kuning hanya di sini. Di atas ini jarang, gitu ya, tipis. Nah sementara yang biru itu post-reef. Tahunya gimana? Karena di dalam cekungan ada, di luar ada, tebalnya biru-biru, gitu ya, sampai ke atas sini, ya. Nah di Indonesia umumnya, ya, sin-reef ini menjadi target sosro. Mengapa?
karena dia biasanya terima banyak sedimen asal darat yang membawa erosi material organik. Nah, di sini tempat di mana sosro itu berada, ya. Kemudian, ya, ketika post reef itu biasanya dicirikan oleh genang laut, yang artinya karbonat di mana-mana, gitu ya. Bahkan di bagian di atas sini karbonat, di sini juga karbonat. Ya, nah ini muncul, nah karbonat biasanya menjadi reservoir bagi migas, ya. Oke, walaupun sosro nggak bisa, gitu ya. Habis itu kemudian di sini kita masuk ke ya post reef, ya, post reef yang akhir, ya di sini. Nah kadang-kala kalau dia mengalami inversi, kita masuk ke post inversi. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kembali di sini, ya, pre-reef, ya, dia dijumpai baik di bawah cekungan maupun di luar cekungan, itu kita ketemu pre-reef. Tapi synreef itu hanya ada di dalam cekungan kita, ya. Di luar cekungan nggak ada sedimennya. Nah itu ciri synreef, ya. Kemudian post reef itu lagi-lagi akan ada baik di dalam cekungan maupun di luar cekungan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, Mas. Ya. Ya, kami sudah punya istilah pre-reef, synreef sama post reef, Pak. Sedangkan slide sebelumnya kita ada pre-deposition sama post deposition. Sebenarnya kalau hubungannya gimana, Pak? Yang antara terminologi pakai ini dengan deposition sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Karena itu menjadi pertanyaan saya. Oke, 3 menit untuk mencari jawaban. Setelah itu saya akan bacakan nama kalian. Ya. Jadi pre-deposisi, sin-deposisi, post-deposisi itu ya dari NCD, ya, klasifikasi NCD. Pre-reef, sin-reef, post-reef sih kita nggak tahu dari siapa, ya, tapi itu orang banyak. Oke. Oke, saya kembali ke sini dulu. Jadi post. Nah, kalau pertanyaan yang C tadi, ya, kita dari C dulu, ya. Apa perbedaan post deposisi dan post reef? Kalian perhatikan post reef di sini, ya, ini post reef, yang hijau-hijau di sini, ya. Nah, sekarang bandingkan dengan post deposisi. Kan Sama di atas ya? sesar. Nanti bedanya apa? Sesar. Sesar. Oke. Yang kedua, saya setuju. Ini berbeda. Yang kedua apa? Ketebalan. Perhatikan di sini, di luar cekungan kita masih punya post deposisi nggak? Enggak. Dia ada. Ya. Berbeda dengan yang ini. Ya. Oke. Pertanyaan B, sin deposisi dan synreef. Synreef ini, ya, dia mengisi dalam cekungan, di luar biasanya tipis sekali atau enggak ada malah, dan dia dikontrol oleh sesar-sesar, gitu ya. Nah, atau ini gitu ya. Nah ini synreef, gitu ya. Kalau ini gimana? Sama nggak dengan ini? Mirip. Apakah sesar ini mempengaruhi sedimentasi ini? Tidak, kan? Karena varian-variannya masih 12. Ya. Oke, jadi dalam hal ini sedimentasi itu berlangsung, ya, sambil basinnya terbentuk, tapi pengaruh basin terhadap sedimen itu minimal, ya. Oke, kemudian ini pre-deposisi, kita udah tahu, kita bikin cekungan ini baru isi, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya dengan pre-reef yang ini sama nggak? Pre-reef cirinya apa? Di mana-mana kita ketemu. Ya, tidak cuma di cekungan, di luar cekungan juga ketemu. Kalau ini
Ada nggak kita ketemu di luar cekungan? Nggak ada ya. Yang ini nggak ada di sini. Oke, sekarang saya balik pertanyaannya. Ternyata bagus nanya ini. Saya di posisional ini setara apa dengan prefix intip atau positif? Tadi predeposisi nggak bisa disamakan dengan prefix. Kalau gitu disamakan dengan apa? Sensitif. Apa yang bisa sama sendiri? Oke, ya. Nanti kita exercise lagi. Ini take home, ya. Silakan besok dikumpulkan hari Selasa ya. Simpel aja ya. Ini bisa kalian tanya di ChatGPT ataupun di DeepSeek. Buktikan kan sekarang mereka lagi berlomba-lomba mengklaim yang terbaik, kalian uji. Bisa nggak mereka jawab pertanyaan ini? Gitu ya. Jadi kalau yang ini kita tahu dari MCD, tapi yang ini siapa yang ngasih? Yang pertama kali pakai ini siapa? Gitu ya. Cukup clear tugasnya? Oke, nah sekarang saya akan masuk cekungan regangan. Ya. Cekungan regangan ya, ini secara matematis ya, dia dihadirkan dalam konsep faktor beta. Ya, faktor beta itu kalau dia faktor regangan ya, kalau dia masih satu, gitu ya, dia intrakeratonit, gitu ya, atau continental ring, gitu ya. Nah, dia akan menjadi pasif margin, artinya sudah muncul kerak samudra ketika regangannya sampai 4. Beta faktor itu apa sih? Nah, sederhana. Ya, ini. Penipisan ini berapa persen ya dari tebal mula-mula gitu ya. Jadi itulah beta faktor. Jadi kalau misalkan ini masih 1:1, artinya masih dekat dengan tebal mula-mula, ya dia masih atas-atas gitu ya. Tapi ketika ini sudah sampai ya penipisannya lebih dari 4 kali dari, artinya dia 4 kali lebih tipis dari tebal mula-mula, dia sudah mendekati itu. Ada yang pernah dengar Selat Makassar yang membatasi Sulawesi dan Kalimantan? Pernah dengar? Nah, nanti di Geologi Indonesia kita akan belajar dulu Sulawesi dengan Kalimantan itu hampir berimbang. Ya. Tapi kemudian ya meregang. Nah, regangannya ini menjadi Selat Makassar. Jadi Selat Makassar itu Rift Basin. Ya. Ada hipotesis bahwa di Selat Makassar itu sudah muncul oceanic crust. Artinya sampai sini angka 4. Ya. Bagaimana membuktikannya? Nah, di Geologi Indonesia ya. Di Geologi Indonesia. Tapi sayangnya teman-teman yang nggak ngambil studi cekungan nggak paham beta faktor ini ya. Tapi nanti kita lihat lah di Geologi Indonesia bagaimana caranya melihat dia sudah kebuka atau belum gitu ya. Oke. Ada 2 cara membuat regangan, pasif dan aktif. Sebetulnya ini dilihat dari mantel ya. Yang pertama aktif ya. Saya mulai dari yang bawah, aktif. Kita tahu bahwa apa namanya, ini kerak bumi gitu ya. Oke, kemudian ini mantel. Nah, kemudian ini inti ya. Nah, karena suatu proses yang sebelumnya kita pahami gitu ya. Jadi ketika ada plus 200 derajat Celcius ya pada batas inti mantel,
maka ingat mantel itu padat ya, maka mantel yang padat tadi memuai, dia terima 200 derajat Celcius ya. Ketika dia memuai, dia akan naik ke atas. Kalau memuai dia densitasnya turun ya, dia naik ke atas. Ingat naiknya padat, ini padatnya ya. Padat, naik. Nah ini yang kita sebut sebagai, karena dia bentuknya seperti tiang, mantel peluk ya. Nah ketika dia mencapai bagian bawah litosfer ya, ini saya sebut litosfer aja ya. Apa yang terjadi? Panas ini, kita sedikit kembali ke fisika. Panas itu dihantarkan oleh 3 cara: radiasi, konduksi, konveksi. Mantel peluk ini apa? Konveksi ya. Material pembawa panasnya ikut gerak. Oke, ini konveksi. Nah, ketika dia menyentuh bagian bawah litosfer, panas ini ditransfer dengan cara apa? Konduksi. Ya, ini konduksi. Akibatnya mantel kita lebih hangat dari sekitarnya, ya. Nah, karena lebih hangat, litosfer kita lebih hangat dari sekitarnya, maka litosfer tadi itu akan memuai. Nah, karena dia memuai, dia akan lebih tinggi dari sekitarnya, ya. Nah, dia akan membumbung ke atas, ya, dia akan lebih tinggi dari sekitarnya. Diameternya itu sekitar 1000 km. Ya. Jadi kadang kalau kita jalan 1000 km kan nggak terasa naik, cuma sekitar beberapa kilometer gitu ya. Ini naiknya cuma sekitar 4 km, ya, naik ke atas dalam diameter 1000 km. Nah, apa yang terjadi? Karena dia terangkat, maka ada gradien, beda tinggi. Nah, beda tinggi ini cukup untuk menggerakkan litosfer kita runtuh ke samping. Nah, karena runtuh ke samping, maka menipis, gitu ya. Di sini menipis. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cara aktif. Jadi ada mantel pelum. Ini nggak kelihatan ya mantel pelumnya. Saya gambarin lebih jelas. Nah, ini ya. Sehingga kemudian ya, ini dia membuka ya. Nah, gitu ya. Nah, di sinilah kalau kalian lihat di permukaan gitu ya, dia akan pecah menjadi 3 ounce ya. Strip ya. Nah, ketika dia tergelincir, ya pecah jadi 3 ya, nanti tergantung siapa yang bisa tergelincir sukses, mana yang tidak sukses. Yang tidak sukses akan menjadi aula kogen. Contoh saat ini lembah Timur Afrika, ya. Oke, jadi ini pecah ya, kemudian dia membuka gitu ya. Nah, ini ada lembah Afar gitu ya, sampai lembah Ethiopia. Oke, jadi itu yang terjadi pada active drifting. Nah, sekarang passive drifting. Passive drifting ini kita nggak melibatkan mantel peluk. Namanya pasif berarti proses penipisannya itu melibatkan ya proses yang bukan di tempat di mana dia drifting. Kalian punya
langsung apa itu? Oke, ini titik drifting kalian. Gimana caranya dia menipis? Nah, ini simpel ya. Ketika dia kontak dengan lempeng yang lain, seperti ini, dia ditarik menjauh, ya. Maka yang terjadi di sini adalah pasif drifting. Ya, jadi dia melibatkan konvergensi di ujung lempeng tersebut. Boleh nggak proses berbeda? Proses berbeda gimana? Proses apa itu? Aktif drifting. Kalau seperti ini akan terjadi drifting nggak? Yang mana? Ini aktif. Pasif. Di sini. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena ini ya dia ditarik ke sana. Ya, nah karena ditarik sana, ya maka ini akan ditarik sana. Nah ini proses ini yang kita sebut sebagai rollback. Nah ini akan banyak kita pakai di biologi Indonesia, rollback. Ada pertanyaan terkait aktif dan pasif drifting? Jadi intinya satu mantelum, satu tidak gitu ya. Yang satu mantelum ya, yang satu dia melibatkan subduksi, ya, konvergensi. Pasif. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, pada perkembangannya ya, jadi dari drifting ini ya suatu saat dia akan tambah luas nih, dia tambah luas sampai dia menjadi passive margin. Ya. Passive margin itu sudah tepian benua ya, tepian kontinen. Di sini ini sudah menjadi full oceanic crust, dan di sini kemudian menjadi margin sub atau passive margin. Ya. Reef basin itu macam-macam bentuknya. Ada yang seperti ini di Danau Tanganyika ya di Afrika Timur, bentuknya ini. Kemudian ada model di Bass Strait ya antara Australia dan Tasman, dia bercabang ini. Ada yang dia bentuknya di Atlas ya di apa namanya di daerah Maroko, ya bentuknya ini. Ini melibatkan strike ya. Oke. Kemudian ada yang John D. Up ya di namanya North Sea ya, dia bentuknya ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu ya. Jadi dia multiple multiple detachment. Kemudian ada Grand Banks ya, ini di North Sea juga ya, dia seperti ini ya. Oke, jadi macam-macam bentuknya. Nah, tadi kita udah melihat bahwa passive margin itu perkembangan ini ya di sini. Jadi ketika di sini maka tergantung ketika fase awal di sini. Jadi apakah di sini dia hanya diisi oleh delta ataukah di sini lingkungan evaporit ya. Kalau evaporasinya tinggi maka di sini nanti akan diisi oleh garam gitu ya. Nah, sehingga kemudian di dalam proses pengisian cekungan peregangan reef basin ya, ini dia macam-macam tipenya ya. Ada yang model axial through drainage. Jadi di sini sedimentasinya dari arah. Jadi sedimennya bukan dari arah India ya, tetapi dia sepanjang ini. Kemudian ada yang dia sifatnya coastal marine. Jadi kalau ini dia sepenuhnya sungai ya, darat. Ini dia delta atau dia lingkungannya laut. Nah di sini sudah ada laut ya. Nah ini kita menyebutnya sebagai flat delta submarine fan gitu ya. Jadi fases pengisi reef itu sangat tergantung posisinya terhadap geografis ya, apakah dia sepenuhnya di darat atau dia sepenuhnya di laut. Kalau ini transisi. Kemudian ada tipe interior drainage ya. Interior drainage itu yang melibatkan adanya evaporasi ya, playa di sini.
atau di sini karbonat ya, jadi ada karbonat. Oke, nah di dalam mengamati pengisi cekungan regamat gitu ya, ada yang didekati dengan cara seismik. Jadi ada temannya yang tadi kan seismik stratigrafi. Nah ini pendekatannya adalah Prosser. Prosser itu membagi pengisi cekungan ya, ini menjadi beberapa. Ada reef initiation, ini ciri-cirinya ya. Jadi reflektor seperti ini. Ada yang reef climax yang di sini, jadi ini dia chaotic di bagian sini, jadi ini sudah mulai runtuh gitu ya. Jadi ini sesarnya ya, jadi tebing sesar mulai runtuh, sedimentasinya dari sini. Nah ada yang post reef itu ada immediate yang putus-putus masih terima sedimen dari sini. Ada late post reef. Nah late post reef itu sampai ke membentuk ke permukaan gitu ya. Oke. Penjelasan lebih lanjut ya, yang ini inisiasi ya. Jadi di inisiasi yang pertama dia menerima ini reefnya terbentuk ya, sedimennya dibawa oleh sungai-sungai di sini. Nah jadi cirinya apa? Cirinya small scalp ya, jadi tebing sesar masih kecil, kemudian dia terisi oleh dataran sungai. Kemudian masuk di sini climax ya, climax. Nah ini sudah mulai runtuh tebingnya nih. Nah runtuh tebingnya ya, tebing mulai runtuh ya, ini sudah mulai luas pengisiannya, makanya di sini dia lebih rata gitu ya pengisiannya. Jadi terbentuk danau yang luas, tebing-tebing runtuh gitu ya. Kalau ini kan danau belum terbentuk ya. Oke, kemudian masuk di awal pasca regaman post-reef ya. Jadi di sini ya. Jadi ada lagi kuncinya katanya, kata proses itu kunci hubungan antara subsiden dan sedimentasi. Jadi antara penurunan dengan kecepatan sedimen sama gitu ya. Nah kalau di sini ya, kenapa kok bisa terbentuk danau yang luas atau laut gitu ya, kalau dia dekat dengan laut? Karena subsidennya ya ini lebih cepat daripada sedimentasi gitu ya. Nah sekarang ketika sedimentasi lebih cepat dari subsiden, kita masuk pasca regaman awal. Ya, ini lebih cepat nih. Nah ini sudah mulai berhenti turun gitu ya, berhenti turun. Ya, maka di sini kita akan punya karakter seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian ini nggak diketahui apakah subsiden sama dengan sedimen, tapi ini sudah meluas, gitu ya. Jadi dia bisa nutup sampai ke permukaan, gitu ya. Oke, nah ini yang kalau di pasif margin ya, kita garap ya bentuknya seperti ini. Nah, ini cukup menarik sebetulnya ya. Mengapa? Karena ini perangkap migas nih. Ya, garam ini kan dia impermeable, jadi migas nggak bisa lewat sini, jadi migas akan tersimpan di sini, gitu ya. Oke, atau seperti ini. Oke, jadi di dalam pasif margin evolusi ya, awal evaporit, ingat ini kalau di lingkungan evaporasi tinggi ya, evaporit, ya, kemudian nanti menjadi pasif margin di sini. Nah, ini tadi sudah. Oke, nah sekarang apa namanya? Kita kembali ke Indonesia, cekungan asli di sini. Oke, ini cekungan aslinya. Jadi ini reefnya di sini ya, utara selatan. Nah, di dalam sedimentasinya, ya stratigrafinya paling bawah Vanuatu, ya Vanuatu. Vanuatu itu isinya konglomerat gitu ya, konglomerat berisi umurnya Eosen. Setelah itu masuk talang akar ya. Talang akar ini ada zelda ini dijadikan delta gitu ya. Kemudian saya lupa di atasnya apa gitu ya, upper talang akar gitu ya. Kemudian ini batu raja, batu gamping, gumai ini sedimen laut, air penakat ini sudah mulai transisi. Parigi ini masih laut, Cisutu ini masih lingkungan laut dangkal. Nah, mari kita belajar membuat tektonostratigrafi gitu. Atau ada yang disebut seismostratigrafi karena berdasarkan pada reflektor seismik ya. Oke, jadi selama dia masih kasar, reflektornya
direksi kan kita harapkan kalau memantulkan sesnya kuat gitu ya, makanya dia reflektornya kuat ya di sini. Nah ini yang disebut sebagai apa namanya ban mati tadi ya, ban mati. Dan kemudian yang ini masuk ke dalam akarnya ya, nanti masuk di dalam akar atas, ini batu rajanya gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini nanti akan saya bagikan ya. Nah, rekonstruksi dari Primadani ini bentuknya seperti ini. Oke, jadi cekungan terbentuk, kemudian ada sedimentasi, ya, kemudian apa namanya terisi terus ya, sampai kemudian ini masuk ke fossil. Sisanya ada dari awal. Nah, enggak jatuh. pertanyaan saya, ini menurut Ainsworth, jadi di dalam rekonstruksi Primadani ini dia memakai konsep apa? Pre-deposisi, post-deposisi atau sin-deposisi? Sin-deposisi. Kalau post-deposisi itu cekungan terbentuk ya setelah deposisi. Kalau pre-deposisi cekungan terbentuk sebelum deposisi dimulai. Jadi di sini Sin. masuk di dalam pre atau sin. Kalau post nggak mungkin ya. Jadi cekungannya ada dulu, baru kemudian dia diisi sedimen. Ya. Tip pre. Pre-method. Oke. Sepakat nggak? Ini bisa makan Di dalam geologi jangan buru-buru sepakat. Ya. Kenapa? Silakan sambil presentasi. Karena konsep di geologi itu harus berdasarkan multiple working hypothesis. Jadi berikan beberapa alternatif dan pilihlah ya yang mana yang sesuai. Ya. Oke. Sepakat. Apa itu? Ada terakhir. Ada terakhir. Setahun yang lalu. Warnanya bodoh. Studi cekungan, kenapa enggak cekungan saja? Kenapa harus studi? Nggak ada studi tektonik. Tapi iya sih dari situ kan ngambil di Oke, sekarang mari kita detailkan ya berdasarkan seismiknya seperti ini. Oke, jadi ini saya beri warna ya. Nah, jadi ini air penangkar, kemudian ini harusnya warna hijau ya. Batu raja, nakar, yang atas, nakar bawah, Banuwati, kemudian ini yang Banuwati itu ada beberapa seri ya di sini. Nah, perhatikan bentuk-bentuk seperti ini. Iya, cekungan. Sekarang mari kita rekonstruksi asitis. Jadi rekonstruksi itu jangan berdasarkan konsep tapi data ini. Jadi perhatikan geometrinya. Sekarang kita backstripping. Jadi kita buang satu-satu. Buang atas dulu ya. Nah, ketika di atas dibuang, ya, oke, bentuknya seperti ini. Kemudian, jadi air penangkar kita buang ya. Nah, sekarang
raja kita buang, otomatis keangkat ya, angkat dong besoknya, gitu ya. Perhatikan, nah, jangan. Oke, jadi di sini jangan ini tangan ke atas, tangan ke bawah, dan mati. Siapa mengontrol sedimentasi? Kalau ini kan ada sesar ya. Nah, yang ini nggak ada ya. Nah, kita pakai sesar aja kalau menurut Kingston. Oke. Sitting. Ya. Dalam rekonstruksi ini saya memakai konsep bahwa semua sedimen itu harus, semua proses sedimentasi harus berada pada permukaan cekungan. Ya, perhatikan ini. Saya kembali sini ya. Nah ini permukaan cekungan, permukaan cekungan, permukaan cekungan, permukaan cekungan. Jadi dalam konsep rekonstruksi ini yang saya pakai apa? Predeposisi, sin deposisi, atau post deposisi? Sin, oke. Simpulannya seperti ini. Ya. Nah ini berbeda dengan primadani. Sekarang bagaimana kita tahu siapa yang benar, ya, rekonstruksi saya atau primadani? Kuncinya ada di mana? Geologi selalu kembali ke interpretasi masing-masing. Batuan, ya. Kalian cek aja. Apa betul ini muka laut di mana? Di sini kan? Apa betul ini deep marine? Kuncinya di sini loh. Kalau ini deep marine, oke, kita bisa pakai punya primadani. Uang muka lautnya di sini kok iya. Gitu ya, di sini. Nah, jadi kembalilah ke batuan ya, karena kalian geologi. Baik, jadi besok silakan ya, besok membawa tulisan tadi ya. Jadi review kalian terhadap teknologi stratigrafi. Gak usah panjang gitu ya. Jadi berdasarkan studi literatur siapa sih yang pertama gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Banyak loh nih materi ini. Karena banyak ya. Jadi cukup, semoga tidak cukup bingung. Oke, besok jam 1. Jadi info akan saya berikan di WA. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Apa? Agama jam 3. Enggak boleh deh. Masih Pak. Orang. Sama ketika gue mencoba itu. Masa? Gimana Yus? Review. Hah? Dilanjutin sampai 14. Si boy banget.
aku konsul ngono agak digen dia. Gak usah. Pelit tuh. Lah kan saya tak foto mau ikut tos. Ya catatanku berantakan. Aku ujian guys. Gak kesuwen. Oma aku nak tapi di pesek catatan umur ibu mai sadurunge ujian. Meh go sinau. Malah.